di leher Aida dan kembali ke dalam sanubari berbarengan dengan ludah yang Aida telan, karena mendadak dia merasa tenggorokannya kering dan haus, dan kalimat yang keluar dari mulut Aida semakin membuat hatinya bingung sendiri. Kamu keberatan ngobrol sama aku? Harusnya aku mengatakannya dengan nada yang tinggi. Kenapa yang keluar justru nada rendah seperti itu? Sendirian saja di sini. Tanda-tanda apa ini? Jeritnya dalam hati. Aida menundukkan kepalanya, sambar diri dan menyalakan sebatang rokok. Dia menatap ke arah pagar sambil membelakangi Aida. Kak Aida, kita memang baru kenal. Tak ada yang Kak Aida ketahui soal kehidupan saya. Begitupun saya terhadap Kak Aida. Rasa takut dalam situasi seperti ini biasa. Saya tidak bisa menjanjikan hal-hal yang saya sendiri tidak tahu kepastiannya. Tapi saya bisa menjanjikan selama saya masih bisa berdiri, takkan saya biarkan orang menyakiti Kak Aida. Maka saya harap Kak Aida simpan baik-baik doktek dari saya. Jangan pernah lepas.
Mungkin sulit buat Kak Aida mempercayai saya. Buat saya tidak apa-apa. Karena ini bukan soal seberapa besar keluarga ini membayar tenaga saya. Sam kembali berhenti dan menghisap dalam-dalam rokoknya, dan perlahan pula dia biarkan asap itu keluar dari sela-sela bibir dan hidung. Tertiup angin yang lemah gemulai membuat asap rokok itu mengitari kepala Sam. Aida tertegun sejenak melihat pemandangan di depan wajahnya. Dia seakan melihat puncak gunung yang diselimuti kabut. Indah, mempesona, menakjubkan, sekaligus penuh misteri dan mistis. Ini soal kelangsungan hidup saya. Perlahan Sam membalikkan badannya, menghampiri meja dan mematikan rokoknya dalam asbak. Diteguk sampai habis minuman dan mengambil HP. Setelah dia buka sebentar, lalu dia masukkan kembali dalam kantung celananya. Maaf Kak Aida, saya jalan-jalan sebentar. Sam melangkahkan kakinya perlahan menjauhi gazebo menuju pagar. Sam, Aida memanggil. Sam hanya berhenti menanti suara Aida tanpa membalikkan badannya. Panggil saja nama saya, Aida. Sam kembali melangkah, hanya mengangkat tangannya di atas pundak, tanda setuju. Lama Aida menatap Sam menjauhi gazebo. Pikirannya simpang siur, hatinya campur aduk. Dengan menghela nafas dalam-dalam, Aida berdiri dan melangkah menuju rumah. Dalam hatinya mulai timbul rasa percaya pada manusia aneh ini. Betul, dia tidak mengenalnya sama sekali. Tapi kalimat-kalimat terakhir yang diucapkan Sam seperti selimut hangat yang menyelimuti hatinya. Kalimat yang disampaikan secara datar-datar saja, tapi seperti membawa gelombang kejujuran yang tak bisa disangkal oleh hati Aida. Dengan kesadaran, Aida meraba doptek dari Sam yang Aida gantungkan di celananya. Digenggam erat, seakan memberi jawaban pada Sam. Aku percaya benar. Sam merebahkan dirinya di atas pavilion, beralaskan karpet pemberian Aida melalui bibit. Sam melihat lampu kamar Aida belum padam, walau sudah hampir jam 2 dini hari. Rumah ini sudah dipasang kamera CCTV di beberapa tempat yang strategis. Namun menurut Sam, kamera CCTV hanya bisa merekam yang tertangkap oleh kamera. Selain itu tidak bisa, apalagi mengharapkan bantuan, dan semuanya terlambat. Polisi hanya berusaha menangkap pelaku, tapi tak bisa menghindari kerusakan yang mereka timbulkan. Karena itulah, Sam ada di sini. Mementahkan serangan mereka sehingga tidak menimbulkan korban. Setidaknya itu yang diharapkan. Terlintas sedikit tanya dalam benaknya. Kenapa Bang Ipul dan Alek belum datang? Seharusnya mereka tidur di sini juga. Setiap 10 menit, HP Sam selalu terdengar bergetar dan menyala. Laporan dari semua yang berjaga. Sam duduk dan menyalakan sebatang rokok. Diambilnya HP dan dilihat ada satu pesan suara. Ada 4 orang, 2 motor masuk. Suaranya pelan tapi jelas. Tak lama berselang, masuk lagi satu pesan suara. 4 orang, 2 motor lewat. Sam berdiri dan menatap lekat pohon mangga dan tembok belakang. Sinar lampu sorot di ujung tembok tidak bisa menerangi pohon mangga dengan jelas. Pesan suara masuk lagi. Belakang ada gerakan. Pesan ini yang tidak diharapkan oleh Sam. Waspada semua. Setelah memberi pesan suara, Sam kantongi HP-nya dan mengambil ancang-ancang hendak berlari. Tiba-tiba Sam melejit dengan cepat ke arah balkon. Dengan pijakan pinggir tembok atap pavilion, Sam meloncat meraih pagar balkon kamar Aida. Dan dengan satu tarikan kedua lengannya, kaki kanannya telah mengait pagar. Tangan kanannya meraih batas atas pagar dan menarik badannya berdiri di sisi luar pagar balkon. Saat itulah dia merasakan HP-nya bergetar. 2 mobil masuk. Pesan suara itu memastikan dugaan Sam. Sikat duluan. Sam memberi perintah. Sam menghampiri pintu kaca kamar Aida dan mencoba menggesernya. Semua gerak yang dilakukan Sam seakan tidak menimbulkan suara. Sepertinya Sam memiliki ilmu meringankan tubuh, bagaikan jago-jago silat di film-film Hong Kong. Ternyata terkunci.
Sam melangkah ke dahan pohon mangga yang menjulur ke balkon. Dengan sigap, dia memanjat pohon mangga itu sampai ke batang pohon yang tinggi. Di situ, Sam menyandarkan tubuhnya dan menatap ke jalan depan rumah yang terlihat jelas di sela-sela ranting pohon mangga. Dari sisi kiri dia melihat 4 orang berjalan beriringan melewati pagar rumah. Sam tahu mereka anak buahnya. HP-nya bergetar lagi. "Bang, saya masuk." Suara Chandra. Menandakan timnya bergerak, menutup jalan dan mengepung musuh. "Belakang, mana kabarnya?" ucap Sam dalam pesan suara. "Kemana Bang Ipul dan Bang Alex?" batin Sam. Pertempuran sudah tidak bisa dihindarkan. Dalam kondisi seperti ini, bukan lagi jumlah yang diperhitungkan, tapi orang-orang yang mampu bergerak berdasarkan insting dan perhitungan matang yang mampu menguasai keadaan. Sam berpindah ke dahan yang lain, mengarah tembok belakang dan mencari posisi yang nyaman untuk mengawasi. Sam memusatkan seluruh panca inderanya. Matanya menatap tajam ke arah lapangan kecil yang remang-remang terkena sinar lampu. Rawa kecil yang persis di sisi tembok terlihat sepi, sementara mata Sam terus menatap lapangan. Sam melihat 2 bayangan berjalan dari kegelapan kebun di belakang rumah samping lapangan. Mereka berjalan perlahan, dan Sam melihat 2 bayangan hitam di pinggir rawa bergerak ke lapangan. Ini berarti 4 orangnya sudah dilumpuhkan. Tinggal 2 orang yang di rawa yang bisa menghadang 2 musuh yang kini telah sampai di ujung rawa. Dengan cekatan Sam menuruni pohon dan meloncat kembali ke atas atap pavilion, lalu meloncat turun ke bawah dan bergegas menutup pintu. Dengan ketukan pelan dan suara tenang, Sam memanggil Pak Anto. "Pak Anto." Baru 2 kali panggilan, wajah Pak Anto yang terlihat gugup membuka pintu. "Bapak tenang saja. Saya atasi semua. Dan jangan keluar. Apapun yang Bapak dengar, dan jangan ada yang bersuara." Sam menepuk bahu Pak Anto yang terlihat bingung dan kalut. "Bapak ngerti?" Iya mas. Sam mendorong pelan Pak Anto. Sepintas Sam melihat wajah istri Pak Anto. Sam memberi senyum padanya, lalu menutup pintu. Setelah mendengar suara pintu dikunci, Sam berlari mengitari pavilion sambil kepalanya menoleh